hewan-hewan aneh tadi, kita bisa ngeliat langsung tuh tarsius kalau beruntung. Ekologi tadi. Ekologi tadi, jadi karena kondisi alamnya bagus, hutannya bagus, hewan pun turun, dan kadang-kadang kita bisa foto selfie dengan mereka gitu ya. Mas Adi kan ceritanya tentang perhutanan sosial ya, terus peluang-peluangnya. Nah, tertarik nih kalau kita berbicara hutan dan masyarakat, pasti Sobat Hutan juga tahu nih, pasti menemukan banyak konflik ya Mas ya. Nah, kalau menurut Mas Adi nih, apakah perhutsos ini bisa mengurangi konflik atau bisa menjadi salah satu solusi? Gitu? Bagaimana kalau menurut Mas Adi? Ya, memang pengolahan hutan di Indonesia harus kita akui belum bagus ya. Iya. Selain kebijakannya masih perlu dibenahi, tapi di tingkat lapangan itu masih kita sering dengar ada konflik ya. Ada mungkin kita sering dengar berita masyarakat adat berkonflik dengan perusahaan, sawit ya, sawit atau apa gitu ya. Nah, perhutanan sosial itu diharapkan menjadi salah satu ya. Tapi mungkin tidak bisa menyelesaikan semua konflik hutanan itu, tapi hanya salah satu saja untuk sebagai resolusi konflik. Jadi ketika ada konflik kan tentunya ada harapan ya. Betul. Baik dari masyarakat maupun dari pihak yang berkonflik dengan masyarakatnya. Nah, kemitraan kehutanan misalnya itu bisa menjadi solusi ketika misalnya perusahaan itu berkonflik. Nah itu bagaimana sih? Oke, kita kelola bareng-bareng lah ini gitu ya. Dengan masyarakat, gitu kolaborasi. Ya. Sehingga namanya kemitraan kehutanan. Jadi memang bagaimana perusahaan atau pemegang kelola itu bisa bermitra dengan masyarakat. Itu salah satu resolusi konfliknya. Walaupun sebenarnya di kemitraan kehutanan nanti agak ada negosiasi ya. Saya dapat apa, kamu dapat apa gitu ya. Kemudian kewajiban saya apa, kewajiban kamu apa ketika bermitra. Nah itu kan salah satu resolusi konflik. Ketika tercapai kesepakatan antara kedua pihak gitu ya, itu kan sebenarnya resolusi konflik. Atau misalnya hutan adat gitu ya. Nah, ketika misalnya ada klaim masyarakat adat, oke, ini hutan saya, perusahaan saya kan dikasih izin untuk melakukan hutan negara. Nah, tapi ketika masyarakat adat itu sudah diakui oleh pemerintah gitu ya, kemudian diakui bahwa dia punya hutan adatnya, itu juga salah satu solusi. Betul. Bahwa sebenarnya oke, itu benar wilayah adatnya gitu ya. Sehingga dan perusahaan harus rela ya, legowo untuk oke, ini punyanya adat. Nah, itu kan salah satu ini. Terus ya. Jadi saya pikir perhutanan sosial bisa menjadi salah satu resolusi konflik. Resolusi konflik ya. Walaupun tidak satu-satunya, tapi itu bisa menjadi salah satu lah untuk penyelesaian konflik teritorial kehutanan di Indonesia. Betul. Mungkin itu lah. Nah menarik nih Mas kalau ngomongin masalah konflik ya, karena kan di Indonesia banyak banget nih konflik antara manusia, masyarakat, terutama dengan perusahaan dan dalam mengelola hutannya gitu loh. Nah mungkin Mas Adi bisa cerita-cerita nih, kira-kira ada nggak sih cerita tentang berhasilnya perhutanan sosial gitu ya selama Mas Andi di FKKM, dan apa sih ukurannya gitu keberhasilannya itu dalam menerapkan perhutsos itu Mas? Jadi sebenarnya banyak contoh-contoh yang berhasil ya sebetulnya. Walaupun keberhasilan itu juga tidak muncul begitu saja gitu ya. Tapi beberapa yang bisa disorot misalnya mungkin pernah dengar HKM Kali Biru, atau kadang-kadang HKM-nya tidak jarang disebutkan, tapi kalau kita searching misalnya di internet di Jogja, ya? Kali Biru gitu ya. Nah itu kemudian muncul tuh sebuah wisata selfie, spot selfie. Nah itu sebenarnya itu adalah wilayah areal HKM, hutan kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Nah itu Kali Biru sekarang dengan pengembangan wisatanya itu per tahun bisa mencapai 4-6 miliar. Wow, pendapatannya. Miliar ya. Miliar nih, Sobat Hutan, miliar ya. Dari pengelolaan hutan ya. Pengelolaan hutan. Itu dulu emang nah ini tidak mudah ya. Jadi kalau cerita Kali Biru itu kan dulu masyarakat
pengen mengolah hutan di sekitar mereka. Dulu hutan produksi dan mereka disuruh nanam gitu ya, karena itu wilayah itu gundul gitu ya, ditanam. Tetapi ketika prosesnya itu berubah jadi hutan lindung. Jadi mereka tidak boleh tuh nebang kayu yang mereka tanam. Tentunya kan, wah ini gimana nih? Kita udah dapat hutan, kita nggak bisa ambil kayu. Nah, tapi mereka tahu gitu ya potensinya. Kali biru itu di atas puncak bukit, dan kalau kita bisa melihat ke bawah itu ada pemandangan yang bagus, danau, ada danau lah, Sermo, Waduk Sermo. Nah dari atas tuh bagus sekali. Nah kemudian ada satu ide untuk memotret, kan ngambil selfie, mungkin dulu waktu masih awal-awal ya, belum terlalu ini, selfie dengan latar belakang itu. Nah itu kemudian dikembangkan. Walaupun mereka tidak bisa nebang pohon, tapi mereka kemudian menjual potensi potensi landscape-nya atau keindahan landscape-nya itu. Nah sekarang dikembangkan itu sampai ya tadi 4 sampai 6 miliar. Dan keuntungan lain, dulu anak-anak muda itu dulu kan ini ingin bekerja, tapi kan tidak ada pekerjaan di kampung, di desa. Betul. Mereka ke kota kan, bekerja sebagai pegawai toko, SPG, buruh pabrik gitu ya. Nah ketika kampungnya berkembang ini, mereka balik ke kampung itu. Jadi ada reurbanisasi ya. Para anak muda itu balik kampung, bekerja situ, jadi guide, jadi tukang fotonya, souvenir segala macam. Nah itu akhirnya anak-anak muda balik tuh ke kampung. Nah itu salah satu keberhasilan. Jadi secara ekonomi itu, secara sosial, secara ekologi mereka itu jadi tempatnya tidak tandus lagi, tidak gundul lagi, pohon-pohon tumbuh dan tidak ditebang. Nah itu salah satu keberhasilan. Kemudian di tempat lain mungkin yang kalau teman-teman searching ya berapa minggu lalu Pak Sandiaga Uno gitu ya ke Belitung. Babel ya. Ada Bangka, ada Belitung. Nah di Belitung itu ada beberapa HKM yang dia mengembangkan juga itu wisata ya, ada wisata mangrove gitu ya. Nah kemudian ada di Pramun yang Sandiaga Uno kesana itu ngelihat tarsius. Jadi kita bisa ngelihat tarsius itu di HKM ini, di HKM Belitung. Nah itu kemudian dikembangkan dan sekarang diintegrasikan dengan pariwisata lain ya. Nah itu sekarang jadi pilot project untuk mengembangkan wisata. Nah itu juga menarik ya, jadi selain ekonomi mereka tidak ngambil ini, malah tadi hewan-hewan aneh tadi kita bisa ngeliat langsung tuh tarsius kalau beruntung. Ekologi tadi jadi karena kondisi alamnya bagus, hutannya bagus, hewan pun turun, dan kadang-kadang kita bisa foto selfie dengan mereka gitu ya. Kemarin kalau coba searching gitu mungkin bisa ngeliat Pak Sandiaga selfie dengan tarsius itu. Nah itu beberapa contoh, saya masih banyak contoh yang lain ya. Betul. Tapi tadi sekarang kan karena zamannya selfie wisata, nah itu wisata gitu ya, itu sekarang menjadi harapan selain HBK ya, kayak kopi misalnya. Nah ini salah satu kopi ada berapa kopi yang dihasilkan dari perhutanan sosial. Nah, kalau misalnya mungkin kalau di daerah sini dekat Bogor ada kopi Cibulau itu juga perhutanan sosial itu. Perhutanan juga ya. Itu sekarang satu-satunya di Bogor yang sudah dapat izin perhutanan sosial lewat kemitraan kehutanan. Jadi mereka bermitra dengan perhutani, dapat izin tuh kemitraan kehutanan. Jadi saya masih banyak lah contoh-contoh keberhasilan yang sudah bisa ditunjukkan oleh masyarakat, membuktikan bahwa masyarakat bisa ngelola hutan gitu ya, bisa meningkatkan pendapatan dari potensi hutan yang mereka kelola gitu ya. Dan ini saya harap bisa kita dukung gitu ya. Dan anak muda itu punya potensi untuk itu. Jadi kayak tadi kan di Kali Biru gitu ya, di Pramun, di Belitung. Nah itu peran anak-anak muda untuk membantu mempromosikan perhutanan sosial gitu ya. Nah, mereka bikin blog atau bikin catatan gitu ya, di share lewat medsos gitu. Itu akan sangat membantu mempromosikan gitu ya. Selain harapannya juga nanti membantu pengelolaan di dalam. Jadi mereka bisa membantu pengelolaan AKM atau hutan desanya atau hutan adatnya gitu ya. Nah, ini perlu didukung gitu ya.
Dan ke depan dengan nanti mungkin zaman nanti teknologi gitu ya, nah itu yang harus digantikan tuh peran anak-anak muda harus menggantikan pengelolaan ini hutan ke depan itu. Ya betul, menarik banget nih. Ya. Nah kayaknya nih kalau contoh tadi itu bisa sambil minum kopi juga mas. Minum kopi dulu, santai dulu ini kita kopi kan. perhutanan sosial. Perut sos. Temanya perut sos gitu kan. Ada apa aja? Tadi menarik nih Mas Andi berbicara terkait dengan peluang ataupun akses tadi ya. Bagaimana sih misalnya ketika saya jalan-jalan gitu kan terus menemukan hutan gitu. Nah saya sebagai masyarakat nih, bagaimana sih cara mengaksesnya atau peluangnya gitu masyarakat untuk menjadikan sebagai perut sos gitu. Misalnya ketika kita punya hutan gitu kan di masyarakat desa, gimana sih caranya gitu untuk diajukan menjadi bagian dari skema perut sos gitu. Jadi gini Pak, perhutanan sosial itu kan yang 4 skema tadi selain hutan adat itu adalah sebenarnya hutan negara ya. Betul. Yang kemudian diberikan aksesnya kepada masyarakat. Tapi tentunya masyarakat sekitar gitu ya. Masyarakat sekitar bukan hutan. Sekitar hutan. Bukan kayak saya gitu ya yang tinggal di Bogor, di kota, kemudian saya ngakses lah hutan gitu ya. Walaupun ada peluang juga. Jadi ada juga peluang kita sebagai masyarakat kota, tapi kita harus punya background ya. Nah itu bisa aja tapi satu-satunya skema adalah hutan tanaman rakyat. Jadi kita bisa itu sebagai profesional ngolah hutan. Nah tetapi biasanya karena tadi semangatnya itu jadi masyarakat sekitar hutan itu yang mendapatkan manfaat atau kesejahteraan, itu harapan ketika kita tinggal di sekitar hutan kita bisa tuh mengajukan. Tetapi ini ya syaratnya tadi membentuk kelompok gitu atau lewat lembaga desa kita terlibat gitu ya. Nah kemudian skemanya tadi macam-macam. Tapi pokoknya masyarakat yang sekitar hutan dia harus paham. Oke, saya tinggal di desa hutan atau desa yang di dalam sekitar hutan dan saya punya interest gitu ya. Atau bahkan sebenarnya yang sudah terlanjur ya, mungkin ada bapak ibunya atau kakeknya yang sudah ngelola dari dulu. Saya dulu kakek saya ngambil madu atau rotan. Nah itu sebenarnya kan sudah lama seperti itu. Nah perhutanan sosial itu melegalkan dan akan memberikan dukungan supaya pengelolaannya itu lebih baik. Jadi kalau misalnya gitu ya tinggal di desa misalnya Bojong Soang gitu ya. Bojong Kenyot lah ya. Bojong Kenyot gitu. Nah kemudian saya tinggal di Bojong Kenyot dan setahu saya di desa Bojong itu ada hutan tuh gitu ya. Nah kebetulan misalnya Bapak Pai ada tukang ngambil madu tuh. Di situ ya. Nah teman Bapak Pai itu ada misalnya 30 orang tuh yang ngambil madu, rotan gitu ya di dalam hutan. Nah itu biasanya ngumpul dulu. Ya 30 orang itu bisa ngumpul dulu tuh bentuk kelompok ya. Nah, kemudian bisa mengajukan lewat kelompok atau bisa juga ke desa kan. Ke desa kemudian ngobrol dengan pemerintah desa, Pak kita punya hutan nih dan banyak masyarakat kita yang ngambil sesuatu dari hutan, ada yang ngambil rotan, madu gitu ya. Bahkan mungkin sayuran misalnya combrang atau apa gitu ya. Nah itu kemudian desa, wah ini kayak harus dilindungi nih masyarakat saya kan. Nah kemudian bisalah rapat di desa, kemudian membentuk, siapa yang mau ngurusin? Saya bisa mengajukan, saya Pak, jadi usul saya nanti yang jadi ketua LPHD bisa aja. Nah kemudian membentuk Perdes, LPHD, nah itu yang kemudian nanti diajukan ke kementerian. Desa kami mau mengajukan hutan desa karena di desa Bojong Soang ada luasan desa kami misalnya 1000 hektar, 400 hektarnya itu berupa hutan. Dan ada 30 orang masyarakat saya yang sudah ngambil hasil hutan. Nah itu bisa kemudian diajukan. Nah kemudian nanti kementerian memverifikasi ya dokumennya, adalah misalnya syaratnya ya, proposalnya ada, tapi intinya jelas siapa yang mengajukan, bisa kelompok tani atau lembaga pengolah hutan desa tadi, dan ada petanya
di mana sih, lokasinya di mana sih gitu ya, dan luasan yang diminta berapa. Biasanya batasnya ini, luasannya tadi luasannya 400, tapi kita bisa minta aja cuma 100 gitu ya, atau 400. Nah, itu dibuat petanya, baru itu diajukan. Nah, nanti baru diverifikasi oleh tim ya dari kementerian, yang kemudian kalau udah cocok, oke nih, benar gitu ya, masyarakatnya sekitar sini, ada lembaga yang disahkan Perdes. Nah, kemudian nanti keluarlah surat dari Kementerian Kehutanan itu. Kalau keluar tadi 35 tahun tadi. Berlaku 35 tahun ya. Dan bisa diperpanjang lagi ya? Dan bisa diperpanjang. Menarik banget. Bisa 70 tahun. Nah, jadi Sobat Hutan dimanapun kalian berada, kalau misalnya mau mengajukan ya, bisa juga tadi ke Kementerian KLHK ya. Jadi prosesnya sangat panjang, tapi untuk keberlanjutan masyarakat ke depannya, begitu nih.